Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Januli, NIM 856603053, Prodi S1 PGSD Universitas Terbuka UPB JJUD Palembang. Saya mahasiswa semester 7. Pada kali ini saya akan membahas mengenai praktikum IPA di SD mengenai sifat-sifat cahaya. Jadi, tujuan dari praktikum ini yang akan kita pelajari ialah mengetahui 3 sifat cahaya. Yang pertama itu cahaya dapat merambat lurus, yang kedua cahaya dapat dipantulkan, dan yang ketiga cahaya dapat dibiaskan. Nah, di sini sudah saya siapkan alat dan bahan-bahannya yang akan kita gunakan untuk praktikum hari ini. Yang pertama ada cermin cembung. Saya menggunakan loupe atau kaca pembesar. Yang kedua ada cermin cekung. Ketiga ada cermin datar. Yang keempat busur. Yang kelima sisir sebagai celah cahaya. Ini opsional ya, kalian bisa gunain yang lain yang ada di sekitar kalian. Yang penting dia ada celah-celah yang akan bisa dilewati oleh cahaya yang akan kita praktikkan nanti. Ada kertas putih, lilin, senter, dan yang terakhir korek api untuk menghidupkan lilinnya. Percobaan pertama adalah pemantulan pada cermin datar. Langkah pertama, saya akan susun lampu senter di bagian sini. Di tengah-tengahnya terdapat celah cahaya, saya menggunakan sisir. Dan di depannya ada cermin datar yang sudah kita siapkan. Jangan lupa untuk area bawahnya kita alasin dengan kertas berwarna putih. Langkah kedua, saya akan menyalakan lampu senter dan mengamati jalannya berkas cahaya. Bisa kalian lihat, berkas cahaya mengenai cermin datar, kita akan membuktikan sudut pantul selalu sama dengan sudutnya datang. Hal ini membuktikan bahwa sudut pantul dan sudut datang membentuk sudut yang sama besarnya terhadap garis normal. Jadi kesimpulannya sudut I sama dengan sudut R. Di sini saya akan melakukan percobaan, yaitu membuktikan hukum Snellius. Dapat dilihat di sini saya akan menggunakan busur untuk melakukan percobaannya dan menggunakan senter yang ukuran kecil agar terlihat jelas. Di sini bisa kalian lihat sudut datang 90 derajat dan sudut pantulnya 90 derajat. Sudut datang 50 derajat, maka sudut pantulnya 50 derajat. Ketika I atau sudut datang besarnya 60 derajat, maka R atau sudut pantul besarnya juga 60 derajat. Ini membuktikan bahwa sudut datang dan sudut pantul sama-sama memiliki sudut yang sama dan pantulan yang sama besarnya. Selanjutnya, kita akan melakukan pemantulan pada cermin datar. Coba kita amati sifat bayangan pada cermin datar menggunakan lilin. Saat lilin diletakkan di depan cermin datar dan jaraknya diukur menggunakan penggaris 15 cm, terlihat bahwa bayangan lilin berada pada jarak yang sama di belakang cermin 15 cm juga. Ketika lilin kita geser ke kiri atau ke kanan, bayangan lilin juga ikut bergeser ke arah yang sama. Perpindahan bayangan selalu mengikuti posisi lilin secara cepat. Hal ini menunjukkan bahwa bayangan pada cermin datar selalu memiliki sifat maya, tegak, ukuran sama dengan benda, terletak sama jauh di belakang cermin seperti jaraknya benda di depannya, serta bergerak mengikuti benda. Selanjutnya, kita masuk ke praktik pemantulan pada cermin cembung. Dengan bantuan loupe, terlihat bahwa setiap sinar yang datang akan dipantulkan seolah-olah berasal dari satu titik di belakang cermin yang disebut titik fokus maya. Berbeda dengan cermin datar dan cermin cekung, cermin cembung selalu memantulkan cahaya dengan cara menyebarkan sinar pantul. Akibatnya, bayangan yang terlihat melalui loupe tampak maya, tegak, diperkecil, dan terletak di belakang cermin.
Selanjutnya kita masuk ke pemantulan pada cermin cekung. Bisa kalian lihat pada jarak benda yang jauh dan jarak bayangan yang dekat terlihat bayangan tampak terbalik dan diperkecil, menandakan bahwa benda berada di titik luar fokus kelengkungan cermin cekung. Sementara pada pengamatan jarak benda yang didekatkan dan jarak bayangan yang jauh menghasilkan bayangan yang tampak lebih besar, tegak, dan bersifat maya karena benda berada di depan titik fokus cermin. Sementara pada benda yang berjarak 20 cm dan jarak bayangannya 2 cm, terlihat bahwa bayangan menjadi semakin kecil dan tetap terbalik. Pembiasan cahaya. Kita akan melakukan uji coba menggunakan air dan pensil. Saat pensil dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air, terlihat bahwa pensil tampak patah, terputus, atau bergeser pada permukaan air. Bagian pensil yang berada di dalam air terlihat tidak sejajar dengan bagian yang berada di luar. Ini terjadi karena cahaya yang berasal dari bagian pensil di dalam air harus melewati dua medium yang berbeda, yaitu air dan udara. Ketika cahaya berpindah dari air ke udara, kecepatannya pun berubah, sehingga arah cahaya dibelokkan. Pembelokan cahaya ini disebut pembiasan. Nah, teman-teman, pada praktikum kali ini kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya dapat merambat lurus dan bisa dipantulkan.